Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini Bapak akan melanjutkan materi terkait tentang wakaf. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang wakaf lazim, wakaf jaiz. Sekarang kita akan melanjutkan tanda wakaf berikutnya, yaitu wakaf muraqabah, wakaf mamnu, dan wakaf sakta. Silakan dipersiapkan buku paketnya. Oke anak-anak, kalau sudah dipersiapkan buku paketnya, silakan kalian buka halaman 43. Ya, halaman 43 kita akan melanjutkan tanda wakaf yang ketiga, yaitu wakaf muraqabah. Wakaf muraqabah. Tandanya apa? Tandanya ini, titik 3 ini. Tandanya titik 3. Kalau kalian ketika membaca Al-Quran kemudian menemukan tanda titik 3 ini, maka cara membacanya harus berhenti. Nih, harus berhenti pada salah satu tanda wakafnya. Jadi kita diharuskan untuk berhenti pada salah satu tanda titik 3 ini. Terserah mau berhenti yang pertama atau yang kedua. Yang jelas ketika ada titik 3 ini maka kita harus berhenti pada salah satunya. Nah, titik 3 ini namanya wakaf muraqabah. Wakaf muraqabah. Wakaf muraqabah ini disebut juga dengan wakaf ta'anuk. Wakaf ta'anuk. Kalau di istilah tajwid itu bukan ta'anuk tapi mu'anakoh. Mu'anakoh. Ya, mu'anakoh. Kalau dari segi bahasa itu ta'anuk atau mu'anakoh itu punuk unta. Punuk unta. Makanya di sini titik 3 ini seperti punuk unta. Karena seperti punuk unta dinamakan wakaf mu'anakoh. Cara membacanya ya harus berhenti pada salah satu tanda wakaf tersebut. Contoh nih yang biasa kita baca di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, berhenti di sini. Biasanya kita berhenti di yang kedua. Jangan disambung. Di sini ada tanda wakaf, ya. Harus berhenti pada salah satunya. Tapi ada juga yang sering membaca begini. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dihilangkan malah, tidak dipraktekkan, malah disambung terus. Ya, malah disambung terus. Itu sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman lebih bagus harus berhenti pada salah satunya. Tapi jarang kita berhenti dia likal kita bula roib, jarang. Pasti berhentinya di roibafi. Dalikal kita bula roibafi, baru hudalil muttaqin. Yang kedua, di Quran surat Al-Maidah ayat 41. Di sini titik-titik ini, qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wa lam tu'min qulubuhum. Kita berhenti di yang pertama. Kalau kita berhenti yang di pertama, berarti yang di kedua kita gak boleh berhenti, tapi harus dilanjutkan. Ya, karena kita sudah berhenti di yang pertama, maka di yang kedua jangan berhenti. Wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Jadi di yang kedua kita tidak boleh berhenti, tapi harus dilanjutkan. Wa minal ladzina hadu samma'u wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin. Jadi kita berhenti di salah satunya, baik berhenti di yang pertama atau pun yang di kedua.
Kalau berhenti di yang pertama berarti yang di keduanya harus disambung ya. Tapi kalau kita mau berhenti yang di kedua, maka juga yang pertama juga harus disambung. Contoh kita berhenti yang kedua. Qalu amanna bi affahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Berhenti kalau kita ingin berhenti di yang kedua. Jadi intinya waqaf muraqabah itu atau waqaf mu'annaqah atau waqaf ta'anuk ya, tandanya itu titik 3, ada 2 titik 3. Kita harus berhenti pada salah satunya. Terserah mau berhenti yang pertama ataupun yang kedua. Paham ya? Oke, lanjut tanda waqaf yang keempat yaitu waqaf mamnu. Waqaf mamnu tandanya apa? Tandanya ini lam alif. Lam alif itu singkatan dari la waqfu. La waqfu artinya tidak ada waqaf. Artinya tidak ada waqaf. Maksudnya dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda waqaf ini. Waqaf mamnu ini ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk berhenti karena memang asalnya la waqfu, tidak ada tanda waqaf. Contoh di sini tertulis di surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, tadi Bapak baca berhenti karena memang ini akhir ayat ayat keempat. Tapi sebenarnya kalau dari segi bahasa kita tidak bagus untuk berhenti di sini. Makanya di sini ada tanda lam alif, tidak boleh berhenti. Karena dari segi arti kurang bagus. Kalau kita artikan fawailul lil musholin, celakalah bagi orang yang sholat. Nah, makanya walaupun ini akhir ayat, kemudian sama para ahli Quran ditambahin tanda lam alif, waqaf mamnu atau la waqfu, dalam artian kita disuruh membacanya untuk disambung. Jadi untuk memberi pengertian bahwa celakalah bagi orang yang sholat itu adalah orang yang di dalam sholatnya itu dalam keadaan lupa. Jadi kita ketika membaca ini, kita baca surat Al-Maun ini harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin alladzi ya. Walaupun ini akhir ayat ya, tapi kan dari segi arti kurang bagus maka disambung ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi lam alif ini adalah la waqfu, tidak ada waqaf, namanya waqaf mamnu, dilarang berhenti. Lanjut yang terakhir. Tanda waqaf yang terakhir itu adalah waqaf saktah. Waqaf saktah. Sebenarnya waqaf saktah ini bukan termasuk waqaf, tetapi bacaan gorib, bacaan asing, bacaan yang tidak biasa, dan dia tidak termasuk tanda waqaf ya. Waqaf saktah ini tandanya adalah sin. Sin dari kata saktah diambil huruf depannya. Artinya apa? Artinya berhenti sejenak. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Jadi kita berhenti tapi tidak boleh mengambil napas. Jadi sakta itu berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Contoh di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakilaman rokok, man gak berhenti tapi gak boleh bernapas, man ditahan napasnya, man rokok. Nah, kenapa kok sakta ini Bapak tadi katakan bahwa sakta ini bacaan qorib? Karena memang bacaannya tidak bisa. Seharusnya nun mati ketemu ro ini dihukumi idgham bila
guna. Seharusnya dibaca wakila marraq, ya kan? Wakila marraq. Tapi cara membacanya bukan bacaan idgham bila guna, tetapi bacaan saktah. Wakilaman berhenti sejenak tanpa bernapas, kemudian dilanjutkan raq. Makanya ini dinamakan bacaan yang tidak biasa, atau dalam istilah ilmu tajwid disebut bacaan gharib. Sama di surat Al-Mutaffifin. Kallabal berhenti. Tapi nggak boleh ngambil napas. Nggak boleh kallabal ambil napas. Rona nggak boleh. Tapi berhenti. Tidak boleh mengambil napas. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada juga di surat Yasin. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Berhenti, tapi tidak boleh mengambil napas. Hada min marqadina. Hada. Ada juga di surat Al-Kahfi. Iwaja qayyima. Ya, ada 4 kalau nggak salah di dalam Al-Quran itu bacaan sakta itu. Di surat Al-Qiyamah 1, di surat Al-Mutaffifin, di surat Yasin, dan di surat Al-Kahfi. Itu cara membacanya, berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Tanda wakofnya adalah sin. Jadi ketika ada kamu membaca Al-Quran ada tanda sin begini, sin, maka itu namanya wakof sakta. Artinya berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Berhenti sejenak tanpa bernapas. Paham ya? Oke anak-anak, demikian pembahasan tentang wakof muraqabah, wakof mamnu, dan wakof sakta. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan mengulas sedikit yang berkaitan dengan wakof. Wakof itu artinya berhenti. Kalau wasol artinya lanjut. Wakof secara istilah atau pengertian wakof itu memutuskan suara atau menghentikan bacaan dengan sengaja, dengan tujuan untuk mengambil napas atau untuk atau yang lainnya, dengan niat untuk meneruskan bacaan. Jadi menghentikan bacaan sejenak dengan niat untuk meneruskan bacaan. Tanda wakof dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama wakof lazim, artinya wajib berhenti. Yang kedua wakof jaiz, artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Yang ketiga wakof muraqabah, yaitu berhenti pada salah satu tanda wakof. Yang keempat wakof mamnu, artinya dilarang berhenti atau tidak boleh berhenti. Dan yang terakhir, yang kelima, wakof sakta, artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Oke ya, untuk lebih memahaminya silakan kalian kerjakan halaman 45 nih. Kayak di sini contoh, qul a'udzu birabbin nas, ada tanda lam alif. Kemudian cara membacanya tidak boleh berhenti karena ada wakof mamnu ya. Karena lam alif ini tanda wakof mamnu. Nah, kalian kerjakan ini ya. Sampai nomor 7 ini kamu kerjakan. Terus lanjut ke ini juga. Halaman Bapak itu halaman 46. Kalau ini gak usah. Ini kamu baca-baca aja. Kemudian yang ini juga gak usah nih. Ini gak usah, cukup kamu kerjakan ini aja yang Latin, tulisan Arabnya. Surat Atin, Al-Insyirah, Al-Ikhlas ya. Kemudian kamu kerjakan ini juga, kerjakan. Kalau yang ini gak usah ya, ini gak usah. Kemudian penilaian harian kerjakan sampai bagian C. Oke, paham ya? Oke. Silakan kalian kerjakan dari halaman 45 sampai 51 sesuai dengan petunjuk yang Bapak berikan tadi ya. Oke, Bapak cukupkan terlebih dahulu pembahasan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.